Di dalam ibadah kurban itu semuanya hendaknya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Idealnya di dalam ibadah ini tidak boleh kita campuri dengan transaksi duniawi. Sebagaimana dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan kepadaku an aquma ala budnihi, bahwasanya Rasul memerintahkan sahabat Ali untuk menyelesaikan tugasnya menyembelih hewan hadyu pada saat itu. Kemudian juga wa an uqassima luhumaha, untuk membagi dagingnya. Kemudian wa juludaha, dan juga membagi kulitnya. Jadi ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membagi semuanya dari hewan kurban tersebut untuk diberikan kepada orang miskin. Kemudian juga wala u'tiya fi jazaratiha minha syai'a, jagalnya tidak diberi upah dari bagian hewan kurban tersebut. Di sini sahabat Ali mendapat perintah dari Rasul, dan ini menjadi satu acuan bagi kita, satu pedoman bagi kita, bahwa ketika kita melakukan ibadah kurban, daging kurban, kulitnya atau yang terkait dengan hewan kurban tersebut tidak boleh dijadikan sebagai sarana upah mengupah. Jadi tidak dicampuri dengan transaksi jual beli atau transaksi duniawi. Dan ini terjadi pada saat itu kurban Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat hadyu, pada saat haji wada, yang pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 hewan kurban, dan 63 diantaranya itu disembelih sendiri oleh Rasulullah. Jadi dari 100 hewan kurban itu 63 diantaranya disembelih sendiri oleh Rasulullah, dan sisanya diserahkan kepada sahabat Ali. Jadi sisanya diserahkan kepada sahabat Ali. Ini menunjukkan memang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga memiliki fisik yang kuat, menyembelih 63 sendiri. Kemudian sisanya diserahkan kepada sahabat Ali. Dan memang menyembelih unta itu lebih ringan dibandingkan menyembelih sapi. Karena kalau unta itu caranya nahr, sementara kalau sapi itu caranya dzabah. Kalau dzabah itu dibaringkan lalu disembelih. Tapi kalau nahr itu tidak perlu dibaringkan, cukup ditusuk atau digores di bagian pangkal leher, sehingga memang lebih mudah. Nah, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengamanahkan kepada sahabat Ali. Yang ini menunjukkan bolehnya bagi kita ketika mau kurban atau mau menyembelih hewan itu mewakilkan kepada orang lain, dan statusnya dia bukan amil, statusnya dia adalah wakil, sehingga tidak boleh wakil ini diberikan upah dengan kepalanya, diberikan upah dengan kulitnya, diberikan upah dengan apa lagi? Nah, teklek ya namanya, kikilnya, itu tidak boleh. Kecuali para ulama madhab memberikan catatan bagi kita, kecuali kalau si jagal ini orang miskin, maka dia boleh menerima karena statusnya sebagai seorang miskin itu sebagai sedekah. Statusnya sebagai seorang miskin sebagai sedekah, bukan sebagai upah. Kalau sebagai upah maka tetap tidak boleh, sehingga menerimanya adalah sebagai sedekah kalau memang dia orang yang tidak mampu. Itu statusnya sebagai sedekah, bukan sebagai upah. Maka dalam hal ini tidak masalah jika maksudnya adalah sebagai sedekah bagi orang yang menyembelih tersebut. Tetapi kalau statusnya sebagai upah, maka bagaimana pengupahannya? Pengupahannya adalah
dengan cara memberikan sesuatu yang lain. Maka sahabat Ali mengatakan nahnu nu'tihi min indina, kami memberi dari kami sendiri. Maka silahkan sahibul kurban itu idealnya menyiapkan dana untuk operasional, menyiapkan upahnya untuk para wakilnya atau para panitia, karena itu adalah tanggung jawab dari sahibul kurban, sehingga tidak mengurangi bagian dari hewan kurban yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika berkurban kemudian kurbannya tanpa kulit. Kenapa? Karena kulitnya untuk upah. Atau berkurban kambing tanpa kulit, tanpa kaki, tanpa kepala. Jadi yang dikurbankan hanya badannya. Kenapa? Karena kepalanya jadi upah, kulitnya jadi upah, kakinya jadi upah. Sehingga kurbannya tidak sempurna. Maka kalau agar kurban kita sempurna, maka hendaknya tidak dicampuri dengan transaksi upah mengupah. Penulis kitab ini Imam, baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, Imam As-Sun'ani itu menjelaskan bahwasanya ketika kita berkurban hendaknya mensedekahkan semua bagian dari hewan kurban tersebut. Tentu di sini yang dimaksud mensedekahkan semua itu sesuai dengan pembagian yang dituntunkan. Maksudnya tidak boleh dicampuri dengan transaksi jual beli. Jadi maksudnya tidak dicampuri dengan transaksi jual beli. Maka jagal dan yang lainnya itu diberikan upah dari sesuatu yang lain. Dan alhamdulillah kalau di tempat kita itu biasanya tidak minta upah, dan asas gotong royongnya kuat. Tidak tahu di tempat lain. Maka kalau mau dikasih upah, upahnya dari sesuatu yang lain.